Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Dari beberapa cuplikan video di depan juga, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini, teman-teman. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Baik ya, kita akan membahas dalam beberapa informasi yang tak kalah menarik untuk hari ini yang hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja, teman-teman. Untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Anthony Semenyo makin dekat ke Etihad, Manchester City bergerak cepat. Saya ulangi lagi, yaitu adalah Anthony Semenyo makin dekat ke Etihad, Manchester City bergerak cepat. Itu pembahasan kita untuk hari ini, teman-teman. Apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Manchester City bergerak aktif di bursa transfer Januari dengan membidik Anthony Semenyo, dan klub asal Manchester itu disebut sudah masuk tahap selanjutnya dengan proses negosiasi. Langkah ini juga akan mengambil Manchester City untuk memperkuat sektor sayap jelang paruh kedua musim. Baik itu dari manajemen ingin merampungkan sebuah kesepakatan lebih awal agar pemain bisa segera beradaptasi. Untuk Semenyo tampil impresif bersama Bournemouth sepanjang musim ini, dan untuk kontribusi di lini depan membuat banyak klub papan atas memantau situasi ini. Persaingan untuk mendatangkan tanda tangan Semenyo yaitu terbilang ketat juga. Dari beberapa informasi berita olahraga, yaitu berada di posisi terdepan dalam pemburuan sang pemain. Untuk negosiasi dari Manchester City dengan Bournemouth, yaitu Manchester City telah menggelar yaitu pembicaraan langsung dengan perwakilan dari Anthony Semenyo, yaitu dari Bournemouth. Juga sudah diberitahu terkait niat dari Manchester City yaitu menebus klausul pelepasan sang pemain, yaitu Semenyo memiliki klausul rilis senilai 65 juta pound sterling yang aktif sebelum 10 Januari. Untuk Manchester City berharap bisa menuntaskan transfer ini segera setelah bursa dibuka. Untuk sumber yang telah menyebutkan, baik itu dalam sebuah prevensi ya teman-teman, yaitu Semenyo condong ke Etihad Stadion, dan faktor tersebut membuat Manchester City semakin percaya diri menyelesaikan sebuah kesepakatan. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya, yaitu adalah Manchester City akan bertemu Sunderland yaitu pada tanggal 2 Januari 2026 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia, teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah minat klub lain dan performa Semenyo. Yaitu selain dari Manchester City, sejumlah klub besar ikut memantau situasi Semenyo, yaitu adalah Manchester United, Liverpool, Chelsea, dan Tottenham. Dan Arsenal sempat menunjukkan ketertarikan. Meskipun begitu, baik itu dari Manchester City dinilai paling serius dalam progres negosiasi kontrak langsung dengan Bournemouth, yaitu menjadi langkah konkret untuk mengamankan transfer tersebut. Yaitu untuk Semenyo sendiri telah mencetak gol dalam 3 laga terakhir di Premier League, dan total tersebut telah mengoleksi untuk 9 gol dari 17 pertandingan pada musim ini. Dampak transfer bagi skuad Manchester City. Baik itu dalam sebuah kedatangan berpotensi memicu perubahan komposisi skuad Manchester City, Oscar Bob tersebut disebut bisa meningkatkan klub pada Januari jika transfer ini terwujud. Ya, untuk sementara itu baik itu dari Dio yaitu telah mengakhiri masa peminjaman di Bayer Leverkusen. Peminjaman asal Argentina itu diproyeksi dipinjamkan lagi ke Girona. Dan untuk Manchester City telah menargetkan sebuah keseimbangan
yaitu jelang awal 2026, yaitu laga melawan Chelsea pada 4 Januari, agenda pertama City di tahun ini. Untuk yang berikutnya yaitu adalah 6 pemain yang bisa tinggalkan Manchester United pada jendela transfer Januari 2026. Itu pembahasan kita dalam pertengahan segmen video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-teman. Ya, untuk 6 pemain yang bisa tinggalkan Manchester United pada jendela transfer Januari 2026, yaitu adalah Manchester United diperkirakan akan menjalani bursa transfer Januari yang sibuk tentunya, dan sejumlah pemain yang disebut berpeluang meninggalkan Old Trafford dalam waktu dekat tentunya. Yaitu Ruben Amorim mulai telah menemukan ritme permainan bersama Setan Merah setelah Manchester City kini berada di jalur persaingan menuju papan atas klasemen. Yaitu meski performa tim membaik dan tidak semua pemain mendapatkan peluang bermain reguler tentunya, dan situasi itu yaitu membuat pintu keluar terbuka bagi sejumlah nama. Baik itu dalam sebuah manajemen yang klub tersebut enggan melepas pemain senior sebelum Piala Afrika berakhir. Laga final turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 Januari dengan waktu yang masih cukup panjang. Baik itu dalam perubahan skuad tetap mungkin terjadi tentunya, dan 6 pemain berkat masuk radar sebagai kandidat hengkang dari Manchester United. Untuk urutan pertama yaitu jatuh kepada Kobbie Mainoo. Ya, untuk Kobbie Mainoo sendiri yaitu belum sekali menjadi starter di Premier League pada musim ini, dan padahal gelandang yang berusia 20 tahun itu tampil di Piala Eropa tahun lalu, yaitu minimnya menit bermain yaitu membuat Mainoo terancam kehilangan peluang tampil di Piala Dunia tentunya. Yaitu Manchester United juga mempertimbangkan penjualan karena akan tercatat sehingga keuntungan penuh dalam laporan informasi berita olahraga, sedangkan Chelsea sempat dikaitkan dengan Mainoo. Namun Napoli disebut paling serius dan klub Serie A, yaitu sebelumnya sukses merekrut dari Scott dari MC Tominay dan yang berikutnya. Untuk urutan kedua yaitu jatuh kepada Joshua Zirkzee. Ya, untuk Joshua Zirkzee sendiri telah mencatatkan 4 gol dari 43 laga Premier League untuk dinilai belum sepadan dengan bandrol 336,5 juta euro atau pound sterling tentunya, yaitu adalah penyerang yang berusia 24 tahun tersebut kesulitan beradaptasi di Inggris. Untuk sebaliknya itu justru menarik minat klub Italia setelah tampil impresif bersama Bologna. AS Roma dikabarkan ingin meminjamkan Zirkzee dengan kewajiban membeli di akhir musim tentunya, dan untuk dari Manchester United memilih menunggu hingga Piala Afrika selesai tentunya, dan untuk sebelum mengambil keputusan tersebut. Untuk urutan ketiga yaitu jatuh kepada Tyrell Malacia tentunya. Tyrell Malacia. Ya, untuk pemain tersebut menjadi salah satu anggota terakhir dari kelompok pemain yang dipersilakan pergi pada musim panas. Yaitu bek asal Belanda itu gagal menemukan klub baru tersebut dan telah ia bermain 2 menit pada musim saat melawan Newcastle pada Boxing Day, dan setelah cedera Malacia kembali berlatih penuh semenjak akhir September. Dengan kontrak yang tersisa 6 bulan, Manchester United terbuka pada opsi peminjaman atau penjualan permanen. Bursa transfer Januari menjadi momen krusial bagi masa depannya. Untuk urutan keempat yaitu jatuh kepada Harry Amas teman-teman. Ya, untuk Harry Amas sendiri dipinjamkan ke Sheffield yaitu semenjak awal musim tentunya. Yaitu dalam sebuah kesepakatan tersebut harus berlaku setelah musim tentunya yang telah meminjamkan pada masa peminjaman hingga akhir kompetensi, namun sejumlah klub
Champions lain juga tertarik pada bek yang berusia 18 tahun itu, yaitu berjuang dalam promosi ke tim utama. Manchester United dalam waktu dekat dinilai kecil dan hubungannya dengan Amorim juga sempat memanas akibat unggahan di media sosial. Untuk urutan kelima yaitu jatuh kepada Toby Collier. Manchester United sendiri menarik kembali Toby Collier dari masa meminjamkan dari West Brom, yaitu gelandang yang berusia 21 tahun itu hanya 3 kali menjadi starter. Dan untuk cedera betis buat Collier sendiri, yaitu Manchester United telah memutuskan tidak mengirim kembali ke West Brom, dan jika dimainkan serta hengkang juga tentunya, dan bisa menjadi pelapis sementara, namun sejumlah klub champion siap meminjamkannya bila tersedia. Untuk urutan ke-6 yaitu jatuh kepada Diego Leon, yaitu salah satu pemain yang berstatus peminjaman timnas dari Paraguay tersebut, yaitu bergabung dengan Manchester United dengan nilai transfer hingga 7 juta pound sterling. Yaitu meskipun dengan demikian, baik itu dari Leon sendiri tampil yang dimana utama di Liga Inggris, dan klub memilih bersikap berhati-hati dalam proses adaptasinya. Opsi peminjaman terbuka pada Januari mendatang, namun dari manajemen masih mempertimbangkan apakah bertahan di tim muda lebih menguntungkan bagi perkembangannya tentunya. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu di akhir segmen video kita untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah pecah telur di Aviat. Florian Wirtz kini disejajarkan dengan legenda Liverpool. Siapakah dia? Akan kita bahas juga. Baik itu dari pemain dari Florian Wirtz, yaitu akhirnya memecahkan kebuntuan di Premier League bersama Liverpool, dan gol perdananya itu hadir saat The Red telah menundukkan Wolverhampton dengan skor 2-1 di Aviat. Yaitu momen tersebut menjadi pelapis dahaga bagi gelandang asal Jerman itu setelah beberapa pekan menanti. Baik itu dalam di Aviat sendiri pun penuh bergemuruh ketika bola hasil sentuhan tenangnya bersarang di gawang Wolves. Yaitu gol itu telah menandai sebuah kejutan, baik itu dari performa positif dari Wirtz sendiri, yaitu bersama Liverpool sebelumnya lebih dulu untuk mencatatkan assist dan tampil dominan dalam 2 laga terakhir tentunya. Yaitu performa tersebut membuat nama Wirtz kembali menjadi bahan perbincangan. Kali ini pujiannya datang dari mantan striker legendaris Liverpool, Jon Albright tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Wirtz dinilai punya kemiripan dengan Pater Breisley. Yaitu John tentunya, yaitu melihat sesuatu yang spesial juga dengan cara bermain Florian Wirtz, yaitu menurutnya gaya bermain mengingatkan pada sosok dari Peter, yaitu yang dikenal sebagai salah satu pemain yang cerdas serta bergerak halus dan umpan akurat. Baik itu dalam sebuah karakter yang dinilai juga mulai terlihat jelas dalam permainan Wirtz bersama Liverpool. Yaitu Wirtz sendiri juga telah menunjukkan kemampuan membaca ruang dan mengundang tekanan lawan sebelum melepaskan umpan. Dan hal tersebut menjadi ciri khas dari salah satu dan membentuk duet yang mematikan tentunya. Dan Albright tersebut di akhir pada tahun 1980. Dan ia telah mengingatkan saya, yaitu yang telah cerdas juga teman-teman, dan ia juga pintar, tetapi membutuhkan gol itu, yaitu terus terngiang-ngiang di benaknya, dan itu akan melegakan baginya, dan ia pasti bisa membangunnya sekarang. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya, yaitu Liverpool akan bertemu Leeds United pada tanggal 2 Januari 2026. Jam 12:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Wirtz dan Ekitike diyakini akan lebih produktif. Yaitu yang juga telah menyoroti kerjasama dari Wirtz, yaitu Hugo dari Ekitike di lini serang Liverpool
Baik itu dari koneksi keduanya dinilai semakin padu pada beberapa pertandingan terakhir tentunya, dan gol ke gawang dari Wolves menjadi bukti nyata baik itu dalam sebuah pemahaman tersebut. Baik itu dari Wir sendiri telah mencetak gol setelah menerima umpan terobosan matang dari Ekitike. Baik itu dalam sebuah kombinasi itu diyakini akan terus berkembang seiring berjalannya musim. Baik itu yang telah menilai kontribusi dan assist dari keduanya akan semakin meningkat juga. Baik itu yang telah bekerja sama di area yang tepat dengan Hugo Ekitike, senang melihatnya, pasti ada lebih banyak lagi yang akan datang darinya. Dari keduanya, baik itu dalam sebuah dari Alexander Isak juga, yaitu akan kembali ketika ada seseorang striker Anda membutuhkan umpan dan Wirtz tentu saja memberikannya. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya juga ya teman-teman, yaitu kita bahas satu lagi, yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Yaitu dengan pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah dari finish 15 ke 6 besar harapan realistis Peter untuk Manchester United pada musim ini. Yaitu Manchester United pada musim lalu juga, yaitu menjadi salah satu periode tergelap dari Manchester United di era Premier League. Setan Merah hanya finish di posisi ke-15 dan menutup musim tanpa satu trofi. Baik itu dalam sebuah kegagalan tersebut membuat Manchester United absen dari kompetensi Eropa pada musim ini. Baik itu dalam situasi yang semakin terasa pahit ya, yaitu setelah mereka tersingkir lebih awal di Piala Carabao tentunya. Yaitu namun untuk kondisi ini membuat fokus tim ya, yaitu menjadi jauh lebih sederhana dengan hanya mengurangi Liga Inggris. Manchester United mampu mengoleksi dari konsentrasi performa. Untuk saat ini juga dan pasukan dari Ruben Amorim telah menempati posisi ke-6 klasemen dan mereka hanya terpaut 3 poin dari 4 pertandingan dan sejajar dengan Chelsea di peringkat ke-5 usai kemenangan atas Newcastle. Yaitu target 5 atau 6 besar di Liga Inggris. Yaitu menurut Peter sendiri, yaitu melihat perkembangan Manchester United dengan sudut pandang yang realistis ya. Namun ya teman-teman ya, juga menilai posisi ini juga mencerminkan level pemain yang mampu dipertahankan akhir musim. Yaitu menurut legenda dari Denmark tersebut, Manchester United tidak perlu memasang target mulus untuk kestabilan performa yang dinilai lebih penting setelah musim lalu yang penuh kekecewaan. Yaitu dengan persaingan yang ketat di papan atas juga telah menyadari tidak mudah untuk menembus 6 besar, namun percaya Manchester United punya kapasitas untuk tetap bersaing di zona Eropa. Saya pikir posisi ke-5 atau ke-6 posisi tersebut itu bagus, tetapi mereka bersaing dengan beberapa klub yang juga cukup baik tentunya, tapi saya pikir itu level dari Manchester United pada saat ini. Asa kembali ke Liga Champions. Yaitu dari harapan juga tidak terhenti pada posisi klasemen yang juga telah menyoroti dari Manchester United untuk kembali di tampilan Liga Champions, yaitu yang telah terbuka karena posisi akhir dari klasemen bisa dipengaruhi banyak dari faktor tersebut, baik itu dalam sebuah performa klub yang dari kompetensi Eropa, yaitu yang mampu juga ya teman-teman, serta bergerak juga di konvensi Eropa tentunya. Yaitu tambahnya kekuatan di skuad menjadi alasan dari optimis tersebut, dan kehilangan dari UK dari Bournemouth menilai dari dimensi baru, yaitu dalam permainan Manchester United. Yaitu dalam perekrutan tersebut juga Huka dan Bournemouth ya tentunya, yang mereka seharusnya mampu finish di posisi ke-5 atau ke-6, yaitu mengenai peluang ke Liga Champions. Dan dia juga telah menambahkan, jika posisi ke-5 juga memberikan akses ke Liga Champions, saya akan senang ya tentunya.
Itu ya teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di sini. Jika pembahasan yang kami sampaikan ini menarik teman-teman ya. Apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Baik ya, saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.